Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang konsep dasar probabilitas. Untuk tugas pertama. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Statistik Ekonomi 2, yaitu dosen pengampu Ibu Sriningsih SEME. Perkenalkan, nama saya Sakira Fadlila dengan NIM C1C023007. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang materi probabilitas pada hari Rabu 4 Februari 2026. Baiklah, di sini ada definisi probabilitas, yaitu artinya peluang. Probabilitas adalah angka yang menyatakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam konteks matematika. Probabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kemungkinan suatu kejadian akan terjadi di masa akan datang. Angka probabilitas biasanya berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan kemungkinan yang besar, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan kemungkinan yang rendah. Probabilitas 0 berarti suatu peristiwa tidak mungkin terjadi. Probabilitas 1, angka 1 berarti suatu peristiwa yang akan pasti terjadi. Probabilitas antara 0 dan 1 menunjukkan kemungkinan atau peluang terjadinya suatu peristiwa. Untuk ruang sampelan kejadiannya itu ada dua. Yang pertama, ruang sampel, yaitu ruang sampel dilambangkan dengan himpunan sebuah hasil yang mungkin dari suatu percobaan acak. Setiap elemen dalam ruang sampel disebut dengan hasil atau outcome. Ruang sampel harus mencakup setiap kemungkinan yang bisa terjadi dalam percobaan tersebut. Ruang sampel bisa terhingga atau jumlah hasil mungkin terbatas, atau tak terhingga atau jumlah hasil yang mungkin tidak terbatas. Yang kedua itu kejadian atau event. Kejadian ini dilambangkan dengan adanya himpunan bagian dari ruang sampel. Artinya suatu kejadian terdiri dari suatu atau lebih hasil dari ruang sampel. Jika semua hasil yang termasuk dalam suatu kejadian terjadi, maka kita mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi. Terus untuk jenis-jenis kejadian itu ada dua. Yang pertama, kejadian sederhana. Kejadian yang hanya terdiri dari satu hasil, misalnya dalam pelemparan koin, munculnya gambar adalah kejadian sederhana. Yang kedua itu kejadian majemuk, yaitu kejadian terdiri dari dua atau lebih hasil, misalnya dalam pelemparan dadu, 2 dadu, kejadian jumlah dadu adalah 6. Selanjutnya yaitu ada aturan dasar probabilitas. Aturan dasar probabilitas adalah prinsip-prinsip fundamental YAR, digunakan untuk menghitung probabilitas suatu kejadian. Berikut beberapa aturan dasar dalam probabilitas. Yang pertama, adanya aturan probabilitas dasar atau nilai probabilitas. Probabilitas suatu kejadian dinyatakan sebagai dan memiliki nilai antara 0 dan 1. Probabilitas 0 berarti kejadian tersebut tidak mungkin terjadi, sedangkan probabilitas 1 berarti kejadian pasti terjadi. Dan untuk aturan dasar probabilitas itu ada 3. Yang pertama, aturan probabilitas dasar. Rumusnya yaitu P dalam kurung A sama dengan jumlah hasil yang menguntungkan atau disebut dengan N dibagi dengan jumlah total kemungkinan atau S. Sedangkan yang aturan nomor 2 yaitu penjumlahan. Aturan penjumlahan digunakan untuk menghitung probabilitas dari terjadinya salah satu dari beberapa kejadian yang saling eksklusif. Jika dua kejadian A dan B saling eksklusif atau tidak dapat terjadi bersamaan, maka probabilitas terjadinya salah satu dari keduanya adalah jika A dan B tidak saling eksekutif, maka rumusnya yang pertama kejadian tidak saling lepas atau yaitu P dalam kurung A U B sama dengan P buka kurung A ditambah P buka kurung B ditambah dikurang P buka kurung A N per B. Untuk kejadian saling lepas atau tidak bisa terjadi bersamaan yaitu P dalam kurung A U B sama dengan
P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Dan yang untuk ketiga, aturan yang ketiga yaitu perkalian. Digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya dua kejadian yang independen. Jika dua kejadian A dan B independen, maka probabilitas terjadinya keduanya adalah jika ada A dan B tidak independen, maka rumusnya menjadi menjadi P sama dengan P dalam kurung A N per B sama dengan P dalam kurung A dikali PNB. Selanjutnya yaitu pendekatan probabilitas. Pendekatan objektif yaitu pendekatan objektif ini ada dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan klasik atau didasarkan pada suatu asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu eksperimen mempunyai kemungkinan atau peluang yang sama. Pada pendekatan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu seluruh kejadian yang akan muncul. Yang kedua, pendekatan frekuensi relatif. Digunakan untuk mengantisipasi kelemahan yang ada dalam pendekatan klasik. Frekuensi relatif pada dasarnya bisa digunakan untuk memperkirakan nilai probabilitas. Nah, yang kedua itu pendekatan subjektif, yaitu didasarkan atas penilaian seseorang dalam menyatakan tingkat kepercayaan. Yang kedua, jika tidak ada pengalaman atau pengamatan masa lalu sebagai dasar untuk perhitungan probabilitas, maka probabilitas itu bersifat subjektif. Dan yang ketiga, biasanya terjadi dalam bentuk opini atau pendapat. Baiklah, yang terakhir yaitu contoh untuk soal probabilitas atau peluang. Di sini saya ada satu contoh untuk probabilitas, yaitu soalnya sebuah dadu 6 sisi dilempar 1 kali. Tentukan peluang munculnya bilangan genap. Penyelesaiannya yaitu ruangan sampel sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, jumlahnya 6. Nah, kenapa bisa 6? Karena kan dadu itu kan ada angka dari 1 sampai 6. Jadi untuk ruang sampel dalam satu dadu itu ada jumlahnya tuh ada 6 gitu. Terus untuk bilangan genapnya itu kan dari 6 nih, dari angka 6. Jadi kan yang ada angka genapnya itu ada 2. Terus angka 4 dan angka 6. Jadi jumlah dari bilangan genap ini ada 3. Nah, untuk rumusnya yaitu P dalam kurung A dan N-nya terus N dibagi S. Jadi P sama dengan yang ruang bilangan genap tadi kan 3. Terus dibagi sama ruang sampel tadi, yaitu ada 6. Jadi 3 bagi 6, 3 per 6. Nah, itu kan hasilnya 1,5. Jadi dari 1,5 itu dari angka 100% jadinya tuh kayak kan ini cuman setengah kan, jadinya cuman 50%. Jadi peluang muncul bilangan genap itu adalah 50% atau 1,5. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan yang bisa saya pahami selama pembelajaran di kelas kemarin. Dan semoga untuk teman-teman yang menonton video ini semoga dapat bisa dipahami dan mudah dimengerti. Saya Sakira Fadila, mohon maaf jika ada salah penyampaian kata atau penyampaian materi. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.